Munzir bin Al-Tamimi, seorang anak yang lahir di tengah keluarga terpandang di Bahrain, tumbuh menjadi sosok yang disegani oleh masyarakatnya. Sejak kecil, Munzir menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa, membuatnya dihormati oleh para tetua dan pemuka masyarakat. Ayahnya, seorang pemimpin yang bijak, memastikan Munzir mendapatkan pendidikan terbaik yang tersedia saat itu, mengajarinya seni kepemimpinan, strategi, dan keadilan. Seiring berjalannya waktu, Munzir mulai terlibat dalam urusan pemerintahan. Ketika ayahnya wafat, ia mengambil alih tanggung jawab sebagai penguasa Bahrain. Di bawah kepemimpinannya, Bahrain menjadi lebih makmur, dengan perdagangan yang berkembang pesat dan masyarakat yang hidup dalam kedamaian. Namun, kehidupan Munzir berubah ketika sebuah surat tiba dari Madinah, dikirim oleh seorang utusan yang datang dengan penuh hormat. Surat itu berasal dari Nabi Muhammad yang saat itu telah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh jazirah Arab. Dalam surat tersebut, Nabi Muhammad mengajak Munzir untuk merenungkan kebenaran Islam dan mempertimbangkan untuk memeluk agama yang baru ini. Munzir, yang dikenal sebagai penguasa yang bijaksana dan penuh pertimbangan, tidak langsung memberikan jawaban. Ia membaca surat itu dengan hati-hati, merenungkannya, dan berkonsultasi dengan para penasehatnya. Setelah melalui pertimbangan yang matang dan melihat kemuliaan ajaran Islam, Munzir akhirnya memutuskan untuk menerima Islam. Keputusannya ini bukan hanya sebuah langkah spiritual, tetapi juga sebuah tindakan berani yang mengubah arah sejarah Bahrain. Dengan masuknya Munzir ke dalam Islam, seluruh wilayah Bahrain pun mengikuti jejak pemimpinnya. Nabi Muhammad yang mengetahui keputusan Munzir mengirimkan Al-Ala Al-Hadrami sebagai gubernur Bahrain untuk membantu dalam pengajaran agama dan memastikan bahwa ajaran Islam diterapkan dengan benar di wilayah tersebut. Di bawah kepemimpinan Munzir yang bijak, Bahrain menjadi salah satu wilayah pertama di luar Jazirah Arab yang memeluk Islam. Masyarakat Bahrain hidup dalam kedamaian dan harmoni, menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Munzir bin Al-Tamimi dikenang sebagai pemimpin yang membawa Islam ke Bahrain, sebuah langkah yang membuka jalan bagi penyebaran Islam di seluruh wilayah Teluk. Munzir bin Al-Tamimi adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai penguasa Bahrain pada masa Nabi Muhammad. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengannya. Tokoh yang berkaitan Nabi Muhammad. Di suatu hari yang tenang di Bahrain, jauh sebelum cahaya Islam menyinari seluruh jazirah Arab, Munzir bin Al-Tamimi tumbuh dalam keluarga terpandang dan dihormati. Sejak usia muda, Munzir dikenal sebagai seorang pemuda yang cerdas, bijaksana, dan penuh rasa tanggung jawab. Dalam setiap tindakannya, tampak jelas bahwa ia ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Ketika akhirnya ia mengambil alih tahta sebagai penguasa Bahrain, rakyatnya merasakan keadilan dan kedamaian yang dibawanya. Namun, sebuah peristiwa besar mengubah hidup Munzir dan rakyat Bahrain. Di tengah kepemimpinannya yang penuh ketenangan, datanglah sebuah surat dari Madinah, dari seorang pria yang namanya mulai dikenal di seluruh jazirah Arab. Pria itu adalah Muhammad bin Abdullah, yang dikenal sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat itu bukanlah surat biasa, melainkan sebuah ajakan yang ditulis dengan penuh kelembutan dan hikmah, mengajak Munzir untuk merenungkan ajaran Islam. Munzir menerima surat itu dengan penuh perhatian. Dalam surat tersebut, Nabi Muhammad mengajak Munzir untuk memeluk Islam, sebuah agama yang membawa pesan tauhid, kedamaian, dan keadilan. Munzir, yang dikenal sebagai pemimpin yang arif, tidak langsung memberikan keputusan. Ia mempertimbangkan dengan hati-hati, memikirkan nasib rakyatnya, dan juga mencari kebenaran dalam pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Beberapa hari berlalu, dan Munzir memutuskan untuk merespons surat tersebut. Dalam hatinya, ia merasa tertarik dengan ajaran Islam yang menekankan keesaan Tuhan dan kebenaran yang universal.
Munzir akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam, sebuah keputusan yang diambil dengan ketulusan dan keyakinan mendalam. Ia menyadari bahwa ajaran ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh rakyatnya. Kabar tentang Munzir yang memeluk Islam menyebar cepat di seluruh Bahrain. Rakyatnya yang setia mengikuti jejak pemimpin mereka, satu persatu memeluk Islam dengan penuh keyakinan. Bahrain menjadi salah satu wilayah pertama di luar Jazirah Arab yang menerima Islam, dan Munzir bin Al-Tamimi dikenang sebagai pemimpin yang membawa cahaya Islam ke negeri mereka. Nabi Muhammad yang mendengar kabar ini merasa sangat bahagia dan bersyukur. Beliau mengutus Al-Ala Al-Hadrami ke Bahrain untuk membantu Munzir dalam menyebarkan ajaran Islam dan memastikan bahwa rakyat Bahrain menjalankan kehidupan yang sesuai dengan tuntunan agama yang mulia ini. Di bawah kepemimpinan Munzir yang bijaksana dan pengawasan dari Al-Ala, Bahrain tumbuh menjadi negeri yang makmur dan damai, dipenuhi dengan cahaya Islam. Munzir bin Al-Tamimi, penguasa yang arif dan pemberani, tidak hanya dikenang sebagai seorang raja, tetapi juga sebagai pembawa kebenaran yang menerangi jalannya sebuah bangsa. Al-Ala Al-Hadrami. Di tengah teriknya matahari Madinah, Nabi Muhammad duduk merenung dalam hening. Sejak wahyu pertama turun, tugas berat telah diemban oleh beliau untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Arab. Misi ini bukan hanya untuk masyarakat di sekitarnya, tetapi juga untuk wilayah-wilayah yang jauh, di mana kebenaran Islam belum sampai. Salah satu wilayah tersebut adalah Bahrain, yang saat itu berada di bawah kepemimpinan seorang penguasa yang bijak, Munzir bin Al-Tamimi. Nabi Muhammad dengan kebijaksanaan yang mendalam memutuskan untuk mengirimkan seorang utusan yang memiliki kecerdasan, ketakwaan, dan kepemimpinan yang kuat. Pilihan beliau jatuh pada Al-Ala Al-Hadrami, seorang sahabat yang terkenal karena dedikasinya kepada Islam dan keteguhan imannya. Al-Ala adalah sosok yang dikenal bijaksana dan berani, yang mampu menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang penuh kasih sayang namun tegas. Dengan hati yang mantap dan doa yang tulus, Nabi Muhammad menulis surat kepada Munzir bin Al-Tamimi. Surat tersebut adalah undangan untuk mengenal Islam, sebuah ajakan penuh kelembutan dari seorang nabi yang ingin membawa cahaya kebenaran kepada seluruh umat manusia. Bersamaan dengan surat itu, Nabi mengutus Al-Ala Al-Hadrami untuk menemui Munzir dengan tugas penting, mengajarkan Islam dan membimbing penduduk Bahrain menuju cahaya keimanan. Al-Ala Al-Hadrami dengan semangat yang berkobar berangkat menuju Bahrain. Perjalanannya bukanlah hal yang mudah. Ia harus melintasi padang pasir yang panas dan tandus, namun tekadnya tidak tergoyahkan. Ketika ia tiba di Bahrain, Munzir menyambutnya dengan penuh rasa hormat. Munzir yang telah memeluk Islam setelah menerima surat dari Nabi Muhammad merasa bahwa kehadiran Al-Ala adalah tanda berkah bagi negerinya. Segera setelah tiba, Al-Ala mulai melaksanakan tugasnya dengan penuh ketekunan. Ia tidak hanya mengajarkan syariat Islam, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, dan cinta kasih dalam hati rakyat Bahrain. Di bawah bimbingannya, masyarakat Bahrain mulai memahami lebih dalam tentang ajaran Islam dan menjalani kehidupan yang selaras dengan tuntunan agama yang baru mereka peluk. Hubungan antara Al-Ala Al-Hadrami dan Munzir bina berkembang menjadi sebuah persahabatan yang kuat, didasarkan pada keimanan dan tujuan yang sama. Bersama-sama, mereka membangun masjid-masjid, mengadakan majelis ilmu, dan memperkuat pondasi Islam di Bahrain. Al-Ala tidak hanya menjadi seorang pemimpin spiritual, tetapi juga seorang penasihat yang bijaksana bagi Munzir, membantu menjaga stabilitas dan kemakmuran negeri. Di Madinah, Nabi Muhammad terus memantau perkembangan di Bahrain dengan penuh perhatian. Setiap kabar yang sampai kepada beliau tentang kemajuan Islam di sana membawa kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam. Nabi mengetahui bahwa keputusannya mengutus Al-Ala Al-Hadrami adalah langkah yang tepat, dan bahwa Islam kini telah menyentuh hati-hati di Bahrain dengan cara yang paling damai dan mulia. Melalui dedikasi dan kebijaksanaan Al-Ala serta kepemimpinan Munzir yang adil,
Bahrain berubah menjadi negeri yang bercahaya dengan ajaran Islam. Keduanya dikenang sebagai pilar yang kuat dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut dan sebagai bukti nyata dari kebijaksanaan dan cinta Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalah Tuhan kepada seluruh umat manusia. Al-Ala Al-Hadrami adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Arab, khususnya di Bahrain. Kisah hidupnya penuh dengan keberanian, keimanan yang kuat, dan keajaiban-keajaiban yang menyertainya dalam misinya. Al-Ala berasal dari suku Hadramaut di Yaman dan dikenal sebagai seorang yang berwibawa serta cerdas. Ketika Islam mulai menyebar, ia adalah salah satu orang yang paling awal memeluk agama ini. Kepatuhannya kepada ajaran Nabi Muhammad begitu kuat, sehingga ketika Nabi mengutusnya sebagai utusan ke Bahrain untuk menyampaikan pesan Islam kepada penduduk di sana, Al-Ala menerima tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ketika Rasulullah mengirim surat kepada para pemimpin di Bahrain, termasuk kepada Munzir bin Al-Tamimi, Al-Ala Al-Hadrami ditugaskan untuk menjadi utusan yang menyampaikan pesan itu secara langsung. Dia bukan hanya seorang diplomat yang menguasai seni negosiasi, tetapi juga seorang prajurit yang tangguh dan memiliki keyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantunya dalam setiap langkah. Perjalanan Al-Ala ke Bahrain bukanlah tanpa tantangan. Ketika dia tiba di wilayah tersebut, dia mendapati bahwa tidak semua orang menerima Islam dengan terbuka. Namun, melalui ketekunan dan kesabarannya, serta keajaiban-keajaiban yang terjadi di tangannya, banyak orang yang akhirnya tersentuh oleh ajaran Islam. Salah satu kisah yang paling terkenal tentang Al-Ala adalah keajaiban yang terjadi ketika dia dan pasukannya kehabisan air di tengah perjalanan menuju Bahrain. Di tengah gurun yang tandus, ketika semua orang mulai kehilangan harapan, Al-Ala berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuatan doanya, air tiba-tiba memancar dari tanah yang kering. Keajaiban ini memperkuat keyakinan para pengikutnya bahwa mereka berada di jalan yang benar, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sampai di Bahrain, Al-Ala Al-Hadrami mulai menyebarkan ajaran Islam dengan penuh hikmah. Dia dikenal sebagai seorang yang adil dan tidak pernah menggunakan kekerasan untuk memaksakan agama kepada siapapun. Pendekatannya yang lembut dan penuh kasih membuat banyak orang Bahrain tertarik untuk memeluk Islam. Munzir Bina, penguasa Bahrain, akhirnya menerima Islam dan rakyatnya pun mengikuti jejak pemimpinnya. Namun, tugas Al-Ala tidak berhenti sampai di situ. Setelah kematian Nabi Muhammad, banyak wilayah Arab mengalami gejolak dan beberapa suku mulai memberontak terhadap kekuasaan Islam. Bahrain pun tidak luput dari gejolak tersebut. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq, Al-Ala Al-Hadrami kembali ditugaskan untuk mengembalikan stabilitas di Bahrain dan memastikan bahwa ajaran Islam tetap teguh di sana. Dengan keberanian dan kebijaksanaannya, Al-Ala berhasil memadamkan pemberontakan di Bahrain tanpa banyak pertumpahan darah. Kepemimpinannya yang kuat dan pengaruhnya yang besar membuatnya dihormati tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh mereka yang masih berada di luar agama Islam. Kisah hidup Al-Ala Al-Hadrami terus berlanjut dengan berbagai misi yang diberikan kepadanya oleh para khalifah setelah wafatnya Rasulullah. Dia terus berjuang untuk menyebarkan Islam di seluruh semenanjung Arab dan mempertahankan wilayah-wilayah yang telah memeluk agama ini. Namun, seperti semua manusia, Al-Ala pun akhirnya harus menghadapi akhir hayatnya. Menurut beberapa riwayat, dia wafat dalam perjalanan kembali dari salah satu misinya. Meskipun kepergiannya meninggalkan duka, warisannya tetap hidup. Al-Ala dikenang sebagai seorang sahabat Nabi yang setia, seorang pemimpin yang adil, dan seorang pejuang yang tak kenal takut. Dari kisah Al-Ala Al-Hadrami, kita belajar tentang pentingnya keimanan yang kuat, kesabaran dalam menghadapi tantangan, dan kebijaksanaan dalam menyebarkan kebenaran. Keberaniannya
Ketekunannya dan keajaiban-keajaiban yang menyertainya menginspirasi banyak generasi setelahnya untuk terus berjalan di jalan yang lurus, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kisah Al-Ala adalah pengingat bahwa dengan iman yang kuat dan tekad yang bulat, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Warisan kepemimpinan dan dedikasinya terhadap Islam akan terus dikenang sepanjang sejarah. Peristiwa yang berkaitan pengiriman surat dari Nabi Muhammad. Peristiwa penting yang terkait dengan Munzir Bina adalah ketika Nabi Muhammad mengirim surat kepada penguasa-penguasa di wilayah sekitar Jazirah Arab, termasuk kepada Munzir di Bahrain. Surat tersebut berisi ajakan untuk memeluk Islam. Munzir Bina menerima ajakan ini dengan baik, yang menandai masuknya Islam di Bahrain. Nabi Muhammad yang selalu mengedepankan perdamaian dan kebijaksanaan dalam dakwahnya memutuskan untuk mengirim surat kepada Munzir. Surat ini bukan sekadar pesan, tetapi sebuah undangan untuk mengenal kebenaran Islam, sebuah ajakan dari seorang nabi yang penuh kasih untuk membawa cahaya iman ke Bahrain. Beginilah isi surat Nabi Muhammad untuk penguasa Bahrain. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Munzir Bina, penguasa Bahrain. Salam sejahtera bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Aku mengajak engkau dengan dakwah Islam, peluklah Islam, dan engkau akan selamat. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia, untuk menyampaikan peringatan kepada yang hidup, dan supaya terbukti ketetapan, azab, terhadap orang-orang kafir. Jika engkau memeluk Islam, maka segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaanmu akan tetap menjadi milikmu. Ketahuilah, sesungguhnya engkau memiliki tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau akan dihargai dan dilindungi. Jika engkau menolak ajakan ini, maka engkau menanggung dosa dari rakyatmu. Wassalam. Setelah selesai, Nabi Muhammad melipat surat itu dengan rapi dan menyerahkannya kepada Al-Ala Al-Hadrami, seorang sahabat yang dikenal karena keteguhan dan kebijaksanaannya. Nabi memilih Al-Ala untuk membawa surat itu ke Bahrain karena beliau tahu bahwa tugas ini memerlukan seseorang yang tidak hanya berani, tetapi juga bijak dalam berdiplomasi. Al-Ala menerima surat itu dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Ia tahu bahwa surat ini memiliki kekuatan yang besar, bukan hanya karena berasal dari Nabi Muhammad, tetapi juga karena ia membawa pesan kebenaran yang dapat mengubah sejarah Bahrain. Dengan doa dari Nabi dan semangat yang menyala di hatinya, Al-Ala memulai perjalanan panjang menuju Bahrain. Setelah beberapa hari yang penuh tantangan di padang pasir, Al-Ala akhirnya tiba di Bahrain. Di istana Munzir Bina, surat itu diterima dengan kehormatan. Munzir yang telah mendengar tentang kebijaksanaan dan kedamaian yang diajarkan oleh Islam membaca surat tersebut dengan penuh perhatian. Setiap kata dari Nabi Muhammad menggema dalam hatinya, membangkitkan rasa penasaran dan penghormatan yang mendalam terhadap ajaran yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Setelah merenung dan berdiskusi dengan penasehatnya, Munzir merasa tertarik pada ajaran Islam. Kebijaksanaan dan kelembutan dalam surat Nabi Muhammad membuatnya menyadari bahwa Islam bukanlah ancaman, tetapi sebuah jalan menuju kebenaran dan kedamaian. Dengan hati yang terbuka, Munzir memutuskan untuk memeluk Islam dan mengajak rakyatnya untuk mengikuti jejaknya. Keputusan Munzir Bina untuk memeluk Islam menjadi titik balik yang penting dalam sejarah Bahrain. Negeri itu, di bawah kepemimpinan Munzir dan bimbingan Al-Ala, berubah menjadi salah satu wilayah pertama di luar Jazirah Arab yang menerima ajaran Islam. Surat dari Nabi Muhammad tidak hanya mengubah kehidupan Munzir, tetapi juga membawa cahaya iman ke seluruh pelosok Bahrain. Kisah ini menjadi bukti nyata dari kebijaksanaan dan cinta Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalah Tuhan kepada umat manusia.
serta bagaimana sebuah surat sederhana mampu mengubah sejarah sebuah bangsa. Islamisasi Bahrain. Setelah menerima Islam, Munzir Bina memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Bahrain. Keputusan Munzir untuk memeluk Islam membantu memperkuat posisi Islam di wilayah tersebut dan memastikan bahwa ajaran-ajaran Islam diimplementasikan di Bahrain. Setelah memeluk Islam, Munzir memerintahkan rakyatnya untuk mengikuti ajaran Islam dengan damai. Ia juga mendirikan masjid-masjid dan madrasah untuk menyebarkan pengetahuan tentang agama baru ini. Dengan bimbingan Munzir, Bahrain menjadi salah satu wilayah pertama di luar Jazirah Arab yang menerima Islam dengan sepenuh hati, menjadikan wilayah ini bagian penting dari sejarah awal penyebaran Islam. Munzir Bina Al-Tamimi dikenang sebagai pemimpin yang bijak, yang tidak hanya membawa Islam ke Bahrain, tetapi juga memimpin dengan keadilan dan kebijaksanaan, menjadikan wilayah tersebut sebagai contoh harmoni dalam keberagaman. Warisannya terus dikenang sebagai salah satu penguasa pertama yang mengabdikan dirinya untuk Islam di kawasan Teluk. Setelah bertahun-tahun memimpin Bahrain dengan bijaksana, Munzir Bina Al-Tamimi, seorang tokoh yang membawa Islam ke wilayah ini, akhirnya mendekati akhir hidupnya. Usianya semakin lanjut, dan meskipun semangatnya untuk menegakkan keadilan tetap kuat, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Pada suatu malam yang tenang, Munzir merasa bahwa ajalnya semakin dekat. Ia memanggil keluarganya, para penasehat, dan ulama setempat ke sisinya. Di tengah suasana penuh haru, Munzir menyampaikan pesan terakhirnya. Ia mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga iman dan terus menyebarkan ajaran Islam dengan damai. Ia juga berpesan agar mereka memimpin rakyat dengan keadilan, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Setelah memberikan pesan terakhirnya, Munzir Bina Al-Tamimi berbaring dengan tenang di pembaringannya. Malam itu, dalam keheningan yang penuh khidmat, ia menghembuskan napas terakhirnya. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi rakyat Bahrain yang menganggapnya sebagai pemimpin yang penuh kasih dan bijaksana. Berita wafatnya Munzir segera menyebar ke seluruh penjuru Bahrain. Rakyat berduka dan banyak yang datang dari jauh untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin mereka. Jenazah Munzir dimakamkan dengan penuh kehormatan di Bahrain, dan makamnya menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang ingin mengenang jasa-jasanya. Meskipun Munzir telah tiada, warisan kepemimpinannya tetap hidup. Di bawah bimbingannya, Islam mengakar kuat di Bahrain, dan nilai-nilai keadilan serta kebijaksanaan yang dia tanamkan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Munzir Bina Al-Tamimi tidak hanya dikenang sebagai penguasa Bahrain, tetapi juga sebagai pelopor yang memperkenalkan Islam ke wilayah ini dan membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan rakyatnya. Munzir Bina Al-Tamimi dikenal sebagai pemimpin yang bijak dan menerima ajakan Nabi Muhammad dengan lapang dada, yang mengarah pada perkembangan awal Islam di wilayah Teluk. Kisah Munzir Bina Al-Tamimi, penguasa Bahrain yang memeluk Islam setelah menerima surat dari Nabi Muhammad, adalah salah satu dari banyak cerita inspiratif dari masa awal penyebaran Islam. Dari kisah ini, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga yang relevan bagi kehidupan kita, baik dalam konteks kepemimpinan, iman, maupun bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan. Munzir Bina Al-Tamimi adalah sosok pemimpin yang dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Sebelum Islam datang, Bahrain adalah wilayah yang penuh dengan kehidupan dan kekayaan, serta dipenuhi oleh berbagai kepercayaan dan tradisi. Sebagai pemimpin, Munzir tentu memiliki kekuasaan yang besar dan pengaruh yang kuat. Namun, ketika ia menerima surat dari Nabi Muhammad yang mengajak dirinya dan rakyatnya untuk memeluk Islam, ia tidak serta-merta menolaknya. Sikap Munzir ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya keterbukaan terhadap hal baru dan sikap rendah hati dalam mencari kebenaran. Sebagai seorang pemimpin, Munzir memiliki pilihan untuk mengabaikan surat tersebut dan tetap berpegang pada tradisi yang sudah ada. Namun,
Ia memilih untuk mempertimbangkan ajakan Rasulullah dengan serius. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang pemimpin yang bijaksana bukanlah orang yang keras kepala dan tidak mau berubah, melainkan seseorang yang selalu mencari yang terbaik untuk dirinya dan rakyatnya, meskipun itu berarti harus menempuh jalan yang berbeda dari apa yang telah ia kenal sebelumnya. Keputusan Munzir untuk memeluk Islam bukanlah keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa. Ia berdiskusi dengan para penasihat dan ulama, serta merenungkan kebenaran yang terkandung dalam ajaran Islam. Dari sini, kita dapat belajar tentang pentingnya tidak mengambil keputusan besar secara sembarangan. Munzir menunjukkan bahwa dalam membuat keputusan penting, kita harus melibatkan banyak pertimbangan dan mendengarkan berbagai pandangan, sehingga keputusan yang diambil adalah yang terbaik dan paling bijaksana. Setelah memeluk Islam, Munzir tidak hanya menjaga keimanannya sendiri, tetapi juga berusaha untuk membawa rakyatnya menuju jalan yang sama. Ia memimpin dengan penuh keadilan dan berusaha memastikan bahwa ajaran Islam menyebar dengan damai di Bahrain. Dalam hal ini, kita belajar tentang tanggung jawab seorang pemimpin untuk membimbing dan melindungi rakyatnya. Seorang pemimpin bukan hanya bertanggung jawab atas kesejahteraan fisik rakyatnya, tetapi juga kesejahteraan spiritual mereka. Selain itu, kita juga belajar tentang pentingnya berdakwah dengan penuh kebijaksanaan dan kelembutan. Munzir tidak memaksakan keislaman kepada rakyatnya dengan cara yang keras, tetapi melalui teladan yang baik dan ajakan yang damai. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua, bahwa dalam menyampaikan kebenaran atau ajaran agama, kita harus melakukannya dengan cara yang bijaksana dan penuh kelembutan, agar pesan kita dapat diterima dengan baik. Wafatnya Munzir bin Al-Tamimi menandai akhir dari sebuah era, tetapi warisannya terus hidup. Ia meninggalkan jejak kepemimpinan yang adil dan penuh kebijaksanaan, serta sebuah komunitas yang kokoh dalam iman. Dari kehidupan Munzir, kita belajar bahwa nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab adalah pilar penting dalam kepemimpinan yang baik. Selain itu, keterbukaan terhadap kebenaran, meskipun datang dalam bentuk yang baru dan tidak biasa, adalah sifat yang harus kita jaga dalam hidup kita. Kisah Munzir mengingatkan kita bahwa kebenaran dan petunjuk bisa datang dari mana saja, dan kita harus selalu siap untuk menerimanya dengan hati yang terbuka. Seperti Munzir yang menerima Islam dan membimbing rakyatnya menuju kebaikan, kita juga bisa menjadi agen perubahan yang positif dalam komunitas kita, asalkan kita mau belajar, beradaptasi, dan bertindak dengan penuh kebijaksanaan. Kisah ini juga mengajarkan bahwa setiap keputusan besar, terutama yang berkaitan dengan iman dan keyakinan, harus diambil dengan hati-hati dan melalui pertimbangan yang matang. Kita tidak boleh tergesa-gesa, melainkan harus mencari nasihat dari orang-orang yang bijaksana, serta merenungkan dengan mendalam apa yang terbaik bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Pada akhirnya, kisah Munzir bin Al-Tamimi adalah sebuah pelajaran tentang kepemimpinan, kebijaksanaan, dan iman yang kuat. Warisannya menginspirasi kita untuk selalu mencari kebenaran, memimpin dengan adil, dan menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada.